jadi orang Kristen yang demikian. Kita melayani, tapi kita masih punya red flag itu yang belum selesai sama Tuhan. Itu akan nampak ketika kita menghadapi waktu yang sulit. Jadi ini adalah sebuah area yang kita gak nampak, tetapi dia akan muncul sewaktu persoalan sulit itu ada di dalam kehidupan kita. Titik di mana kita menghadapi masalah, nah respon ketika kita ditegur, respon ketika kita menghadapi situasi sulit, titik inilah dia akan muncul. Karena dalam tekanan. Nah, Amasya setelah dia membatalkan pasukannya itu, dia menang. Dia menang loh. Walaupun dia itu nurutnya tuh setengah-setengah. Dia nurutnya dengan hati yang bersungut-sungut, hati yang belum bertobat. Dia menang. Jadi seperti misalnya contohnya, aku datang ibadah. Aku join FA. Tetapi hati saya ini gak mau dibentuk. Gak mau dikoreksi. Saya nurut A, oke saya taat A. Tetapi di balik sana saya berontak. Kita lompat ke ayat 14 sampai 16. Teman-teman boleh bacakan? Nah, Amasya ini dengan sikap hati tuh, buktinya saya menang. Menang kan? Dia mempunyai red flag yang tidak selesai. Warning itu berkali-kali datang di dalam hatinya. Dia justru membenarkan berbagai macam situasi sehingga dia menjadi sosok pribadi yang tidak lagi bisa ditegur. Sosok pribadi yang sombong, yang gak bisa lagi dikoreksi. Ujung-ujungnya gimana? Kata ayat 16 tadi, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Amasya. Dia jadi sombong, tidak bisa dikendali. Tiba-tiba seorang nabi bicara gini ke Amasya, lah setelah kamu menang, kenapa kok sekarang hatimu berubah? Amasya ketika ditegur lagi, dia dengan sikap, lah emang kamu kasih aku makan? Kayak slogan sekarang, kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ngapain kamu sok-sok ngatur-ngatur? Nah, perhatikan teman-teman. Tadi di ayat 2 itu dikatakan apa? Hanya tidak dengan segenap hati. Kita bisa kejebak menjadi seorang yang setia, tapi untuk suatu hal yang kita suka aja. Tapi kita tidak bisa setia untuk hal-hal yang kita harus membayarkan harga. Ini yang sering terjadi dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini bertarung dengan dirinya sendiri antara apa yang saya inginkan dan apa yang benar. Terkadang itu anak-anak muda kurang kuat untuk meng-fight back dan kendalikan emosinya sendiri. Benar gak? Mau langsung gas gitu. Jadi saya percaya anak muda believers ini akan menang di area ini, amin.
Jadi biar kalian itu bisa benar-benar bertumbuh di new dimension di mana hubungan kalian itu sama Tuhan itu benar-benar kuat. Jadi di area di mana itu kita masih, kalian mulai itu dari area di mana kalian gak ada tanggung jawab sama sekali. Tanggung jawab itu adalah full tanggung jawab papa mama kalian, orang tua, mungkin keluarga. Di mana kalian tumbuh di area di mana kalian sudah harus mengambil tanggung jawab. Tapi kalian tuh gak mau tanggung jawabnya, mau haknya aja. Kalau misalnya kita kasih tanggung jawabnya berserta haknya, kalian gak mau. Kalau misalnya harga kedewasaan tuh seperti ini, udahlah gak usahlah. Itu sama dengan kita mengikut Tuhan, tetapi tidak segenap hati. Kalau area ini kita tidak berusaha untuk menangkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang akan menghancurkan masa depan kita. Ketika nanti kalian punya keluarga, punya pasangan, kalian tidak berani untuk mengambil keputusan untuk sesuatu yang benar walaupun itu sulit. Kalian akan langsung mengambil langkah, ya udahlah, yang enak-enak dulu nanti itu urusan belakang gitu. Itulah red flag. Kalau kita tidak sadari, maka kita akan dihancurkan oleh itu masa depan kami. Jadi kita harus bangun awareness kita agar kita mau diubah dan dididik dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi di sini saya ada catat 4 poin di mana mungkin kita harus cek dan recheck kembali apakah kita punya cenderung red flag yang kayak gitu. Nah, yang pertama saya di sini catatkan, jangan kejebak dengan hati yang anti koreksi. Belajar untuk mendengar. Belajar untuk ngertiin apa sih maksud yang orang yang mengasihi saya tersebut ini mau bilang kepada saya. Dia mau sedang mengubah, mungkin mau ubah karakter kita. Mungkin mau ubah sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, tanda-tanda orang yang hati anti koreksi, dia adalah orang yang mudah tersinggung. Ada di sini? Atau misalnya ketika dikasih masukan, dia dengar. Tetapi bukan untuk koreksi dirinya. Dia mengambil masukannya itu untuk mengcounter balik. Jadi dia gak ada perubahan apa-apa. Nah, kalau hal sederhana yang kayak gitu aja kalian gak bisa kelola. Gimana kalau misalnya nanti suatu hari kalian di marketplace ketemu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana kalian udah gak bisa membedakan mana hitam mana putih, mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang kedua, cenderung memilih relasi yang menarik kita jauh dari Tuhan. Boleh gak kita bersahabat dengan semua orang? Boleh. Boleh gak kita bersahabat dengan teman kantor? Boleh, harus. Boleh gak kita bersahabat dengan teman gereja? Harus. Tapi kalau pertemanan itu tiba-tiba mendorong kita untuk dugem, mendorong kita untuk berontak, mendorong kita untuk rokok, free sex, jauh dari Tuhan. Paham banget anak-anak muda bakal bilang, Cih, kalau pertemanan sama orang-orang gereja mungkin mereka agak-agak cupu. Gak sekeren teman kantor saya. Jadi, kenapa Hardi? Jadi, oke. Keren kayak gini adalah keren di dalam mata orang-orang duniawi. Yang keren sebenarnya, kita kan terang dunia, benar? Keren yang sebenarnya adalah ketika semua orang itu hidup dengan gaya hidup yang seperti itu. Tetapi kita memilih untuk taat sama Tuhan, untuk benar-benar fokus dengan masa depan kita, itulah keren sebenarnya teman-teman.
Ya, kalau kita punya kecenderungan yang seperti itu, di situ kita harus buat keputusan. Sengaja saya mau berubah. Yang ketiga saya catat di sini adalah kita punya kecenderungan berusaha rohani tanpa komunitas. Mungkin kalian bilang gitu, aku kan setiap minggu gak pernah absen ibadah, gak pernah absen doa malam. Ngapain aku join FA? Tahu teman-teman, di dalam FA setiap kita dibentuk. Kita akan ketemu orang-orang yang menyenangkan sampai orang-orang anti sekalipun. Benar? Orang-orang yang cerewet sampai orang-orang yang terdiam. Nah, itulah FA. Nah, kita di FA itu kita bakal dilatih. Orang yang cerewet itu bakal dilatih untuk mengendalikan diri. Orang yang diem itu akan didorong untuk lebih bisa ngomong. Nah, semua itu baik. Membuat kita bertumbuh terus ke arah Tuhan. Sedikit promosi di sini, siapa yang belum ber-FA? Jadi Selasa ini FA 02 kita akan punya Bible study. Ayo, bagi yang belum join FA, mari. Yuk, cari FA terdekat kamu, daftarkan dirimu. Siapa yang mau join Bible study-nya, ayo, boleh, silakan. Ini terbuka. Ya. Jadi yang keempat dan terakhir, red flag yang perlu kita bangun awareness. Yang terakhir, kita punya keinginan tapi tanpa pertimbangan kebenaran. Misalnya contoh, setelah ini habis ibadah saya punya janjian sama teman kantor saya. Mau nongkrong. Dan keputusan dari teman-teman kantor saya, mereka mau nongkrong sampai subuh. Siapa yang mau nonton konser? Mereka mau nongkrong sampai subuh jam 4 misalnya. Saya pingin banget, seru, keren. Semua manusia itu punya keinginan. Dan tidak ada salahnya yang namanya keinginan. Kapan keinginan itu menjadi salah? Ketika keinginan itu tidak lagi punya landasan pertimbangan. Gak ada pertimbangan, saya langsung melangkah. Nanti baru ketika salah baru sadar, loh, kok aku ada di sini? Kok bisa sampai di sini? Teman-teman saya mau nongkrong sampai subuh, rem dulu, mikir. Besok saya ada tugas pelayanan enggak yang perlu bangun pagi? Besok saya ada agenda enggak? Misalnya mau interview, harus persiapkan diri. Rem dulu. Jadi anak-anak muda ini harus direm. Kalau enggak, langsung terobos-terobos aja. Benar? Oh, kok kayak satu orang aja ya? Oke, luar biasa. Berarti hari ini pulang? Oke, saya undang tim PAW boleh naik. Jadi saya mendorong semua anak-anak muda di tempat ini. Yuk kita responilah dengan hati yang sepenuhnya saya benar-benar mau berubah. Amin. Responilah dengan hati, Tuhan aku mau berubah bersama Engkau. Maka di situ kalian akan menjadi anak-anak muda yang besar di mata Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian satu ini. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu
Teman-teman, sebelum saya selesai di tempat ini, yuk saya rindu. Mari kita semua merem sebentar, kita tutup mata sebentar. Kalau Tuhan hari ini datang di hadapanmu, tanya di hatimu saat ini. Anda gak perlu tanggung jawab sama siapapun. Siapapun itu. Anda hanya perlu jawab di hadapan Tuhan. Adakah masih ada red flag yang belum selesai di dalam kehidupan kalian? Bukan berkaitan dengan hal-hal besar, tetapi mungkin sekedar karakter-karakter yang sehari-hari. Anda berusaha untuk membela diri sedemikian rupa. Tetapi sesungguhnya di dalam hati yang terdalam kalian, Anda tahu itu adalah salah. Kalau Tuhan tanya lagi selanjutnya, hai anakku, kamu mau mempertahankan hati yang seperti ini sampai kapan lagi? Umurmu terus bertambah, kehidupanmu akan terus berjalan. Mungkin orang sekelilingmu ngomongin apapun, kita tidak bisa kendalikan itu. Yang bisa kita memutuskan hari ini adalah memilih untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kamu bisa membela dirimu di hadapan orang tuamu. Kamu bisa kasih 1000 alasan di depan pemimpinmu. Punya suatu sebagai alasan untuk mengcounter balik. Diperdebatkan. Teman-teman, hari ini saya bicara seperti ini bukan mau menyerang kalian. Tetapi saya sayang, mau kalian berubah. Tuhan itu sayang dengan kalian. Punya rencana-rencana untuk masa depan kalian. Saya tidak pengen anak-anak muda believers ini tumbuh menjadi seseorang yang pandai membela diri. Tapi jadilah generasi yang pandai untuk membentuk hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah orang yang jangan sekedar ahli di atas panggung, di dalam pelayanan, tapi jadi seseorang yang ahli mengelola hatimu di hadapan Tuhan. Ketika seseorang berusaha untuk mengoreksi, atau misalnya keadaan yang diizinkan Tuhan, sebuah keadaan yang tidak enak, yang menekan kita, untuk mendidik karakter kita, untuk mendidik sifat-sifat kita. Izinkan Tuhan untuk membentuk. Maka Anda akan menjadi besar di mata Tuhan. Ketika hidupmu benar, kita membangun awareness red flag kehidupan kita, maka percayalah Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa, dengan caranya yang luar biasa. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kreativitas kita, tetapi dengan cara Tuhan. Haleluya. Tuhan, hari ini hamba melepaskan hati yang lembut di ruangan ini ya Bapa. Setiap hati yang berontak, setiap hati yang susah dikoreksi ya Tuhan, hati yang keras ya Tuhan, Tuhan melepaskan hati yang lembut di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Engkau temukan spirit-spirit yang cantik yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau temukan di tengah-tengah anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Karena mereka akan menjadi jenderal-jenderalmu di kota ini ya Bapa. Kau akan menjadikan anak muda di tempat ini ya Tuhan, seperti anak panah ya Tuhan di tangan pahlawan, yaitu tanganmu sendiri ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami, hidup mereka perlu ditajamkan.
Tapi biarkan anak panah itu ya Tuhan tidak berbelok-belok ya Bapak, langsung tepat sasaran. Kami percaya ya Bapak, masa depan kami ada padamu, di tangan-Mu yang luar biasa, tapi juga ada di dalam keputusan kami ya Bapak. Pada malam hari ini ya Bapak, kami memutuskan untuk berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, hamba selesai di sini ya Bapak, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, berkarya, dan menuntun setiap anak-anak muda ini, agar mereka siap untuk dilepas. Di tanah yang subur mereka akan jadi terang dan garam. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Selamat datang di Gereja Petani Universitas Krian. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan terkait dengan kerohanian. Bagi kamu yang rindu untuk didoakan dan juga mengadakan doa malam yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan untuk kamu yang berjiwa muda, kita juga mengadakan ibadah itu setiap hari Sabtu jam 7 malam. Gereja kita juga mengadakan ibadah FA atau Fender After. Bagi kamu yang ingin untuk bergabung, silakan hubungi After yang bertugas hari ini. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman tambahan, ibadah raya besok kita akan dilayani oleh Bapak Arisman Halawa pada pukul 10 pagi di gereja kita tercinta berbarengan dengan ibadah sekolah minggu. Dan Sabtu depan tanggal 18 April jam 7 kita akan mengadakan KKR. Mari kita semua teman-teman boleh datang, ajak yang lebih banyak lagi agar semua boleh bertumbuh dan hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Kita akan dilayani oleh Pendeta Yos Egeten dari Jakarta. Siapa nih yang penasaran dengan pendeta kita? Datang lebih dahsyat lagi. Ajak temannya. Dan untuk retreat, ayo siapa yang sudah daftar? Ya, yang sudah daftar pasti senang karena dapat early bird ya. Untuk early bird kita sudah habis ya kuotanya dan sekarang berlaku normal sebesar 210.000. Dan itu sudah sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah ditabur. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman yang ditabur boleh bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus kami menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami Bapa. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk hamba-Mu Citifani Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan Yesus, menambah-nambahkan berkat Tuhan agar semakin luar biasa memelayani Engkau Bapa. Dan juga Tuhan Yesus berkati keluarganya, terutama Tuhan Yesus anak-anaknya Bapa. Biarlah Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Tuhan
terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Saya mengundang untuk teman-teman mari kita berdiri. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang. Ku kan aman. Saya mengundang pada siapa Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau tundukkan kepala kita berdoa bersyafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih, di mana pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, itu boleh menguatkan kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami boleh tidak salah pilih, tidak salah langkah dalam menapaki kehidupan di masa muda kami, supaya kami boleh hidup seturut rencana kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati dia, pakai dengan tanda-tanda heran dan luar biasa. Sehingga dimanapun dia Kau tempatkan, dia boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati keluarganya, suami, juga putra-putrinya Tuhan. Supaya semuanya keluarga ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pendeta pembina kami, Bapak Simon Yoba dahulu, juga hamba sendiri, berkati kami dengan urapan yang khusus, sehingga kami boleh memberikan nasihat-nasihat yang terbaik bagi perjalanan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Pastor Jose, Kau jamah, Kau berkati, berikan visi misi pengembalaan yang jelas ya Tuhan, sehingga dia bisa membawa gereja-Mu semakin berkenan, semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Jauhkan dia dari kesombongan, jauhkan dia dari segala hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Sehingga dia Kau urapi secara khusus ya Tuhan. Sehingga dia betul-betul membawa domba-domba di tempat ini semakin berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan putra-putranya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati dia semakin luar biasa di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Apapun saat ini yang menjadi jeritan mereka Tuhan, doa-doa mereka Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dari sorga. Sehingga mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang mereka saat ini mengalami jalan buntu dalam kehidupannya, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Sehingga jemaat-Mu ini Tuhan boleh menjadi jemaat yang diberkati luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di ibadah ini Tuhan. Kami percaya apapun alasan mereka, Engkau tilik hati mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka seperti Engkau memberkati kami ya Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tim pelayanan dari gereja ini Tuhan. Baik mulai singer, WL, singer, tim musik, multimedia, asyir, pendoa, guru-guru sekolah minggu, apapun pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkan segala jerih lelah mereka Tuhan. Kami percaya mereka melayani-Mu pasti tidak akan sia-sia. Engkau yang sanggup membalaskan segala jerih lelah mereka ya Tuhan.
karena mereka punya Allah yang ajaib seperti Engkau, Allah yang luar biasa, sehingga pelayanan mereka boleh luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk seluruh ibadah-ibadah yang ada di tempat ini Tuhan, mulai ibadah Bipro seperti saat ini, ibadah raya hari Minggu untuk besok, juga ibadah sekolah Minggu, ibadah doa malam, ibadah FA, juga ibadah-ibadah yang lain. Kami percaya Tuhan, semua ibadah-ibadah kami ini Tuhan, penuh urapan-Mu, penuh hadirat-Mu. Saat pujian penyembahan kami naikkan Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang turun tangan menyempurnakan pembangunan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Baik pemberian kolekte, perpuluhan, diakonia, maupun ucapan syukur. Semua pemberian-pemberian ini Tuhan bukan karena kelebihan kami, tapi kami memberi karena kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau ya Tuhan. Biarlah pemberian kami ini Tuhan boleh digunakan secara maksimal untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa hamba juga bawa bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, urapi dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, jauhkan dari hal-hal yang jahat, jauhkan dari peperangan, jauhkan dari segala huru-hara, apapun juga Tuhan, Kau halaukan dari bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh urapan-Mu. Kau berkati mulai Bapak Presiden ke jajaran yang terendah, mereka boleh memperoleh roh takut akan Kau ya Tuhan, sehingga segala kebijaksanaan, peraturan yang mereka keluarkan boleh mendatangkan kesejahteraan untuk kami semua anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sebelum kami akhiri doa ini Tuhan, kami mau menaikkan doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Pak Sidang. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Jangan biarkan orang lain memandang engkau rendah karena engkau seorang muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati apapun yang engkau pekerjakan. Asal engkau tetap taat dan setia, jaga hati, jaga sikap, jadilah pemuda yang takut akan Tuhan.
Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus. Dia akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.